Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5486. Pada saat ini, banyak pejabat senior pemerintah semua menyipitkan mata pada Alexa Joyner. Semua orang ingin melihat bagaimana komandan kedua ini, yang baru saja berada di posisi teratas, memiliki cara untuk memecahkan situasi dalam menghadapi keraguan seperti itu. Departemen Pertanahan adalah salah satu departemen yang menangani Alexa Joyner. Bahkan jika departemen yang menanganinya tidak dapat menyelesaikan atau menyelesaikannya. Saya khawatir Alexa Joyner, orang kedua dari pemerintahan Jinling, akan menjadi maskot mulai sekarang. Alexa Joyner sedikit mengernyit. Dalam satu hari, sudah terlambat untuk menyelidiki begitu banyak hal. Tidak ada cara bagi seseorang untuk memeriksa saat ini. Apakah yang dikatakan Nathaniel Bennett itu benar atau salah? Pada saat ini, Nathaniel Bennett menyesap dari cangkir teh dan berkata, "Terima kasih, Tuan. Mari berhenti bicara omong kosong. Kalau tidak, ini akan berakhir di sini hari ini. Anda dan saya pergi ke kantor pertanahan untuk rapat staf. Di satu sisi, biarkan semua orang mengenal Anda, Sir Jonir. Di sisi lain, Anda harus meminta maaf kepada semua orang dan mengatakan bahwa semua orang telah bekerja keras. Bagaimanapun, kerja keras semua orang dalam beberapa bulan terakhir telah menjadi pekerja kulit putih karena atasanmu. Sebagai orang kedua di pemerintahan Jinling, tidak sulit untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan, kan?" Mendengar kata-kata Nathaniel Bennett, beberapa orang berbaris di belakang, dan wakil dari Departemen Pertanahan dan pemimpin junior departemen yang tidak memenuhi syarat untuk berbicara semua berdiri dan berteriak. "Tuan Jonir, Anda sangat tinggi. Anda bahkan tidak tahu kesulitan orang biasa seperti kami. Anda membiarkan kami sia-sia begitu lama. Bagaimana kamu bisa menanggungnya? Ya. Anda harus pergi dan meminta maaf kepada kami semua. Kami karyawan yang kerja kerasnya hancur karena Anda. Anda harus memberi kami penjelasan. Kamu tidak bisa membuat kami berdarah dan menangis hanya karena kamu hebat. Tidak ada permintaan maaf. Bagaimana Anda bisa meyakinkan publik bahwa ada 2.000 karyawan Departemen Pertanahan di pemerintahan Jinling? Sekelompok besar orang semua meraung. Awalnya itu adalah sebuah rencana. Tetapi sekarang semua orang tampaknya benar-benar terlibat dalam drama itu. Dan semuanya dirasuki oleh kaisar film. Yang lain mengatakan air mata di mata mereka. Seolah-olah mereka benar-benar sedih. Tamparan. Sebelum Alexa Joyner bisa berbicara, Harvey York yang sedang minum teh tiba-tiba melambaikan tangannya dan menghancurkan cangkir teh di tangannya ke tanah. Sekelompok sampah. Ada 2.000 orang di Departemen Pertanahan yang makan dan minum dari pemerintah. Akibatnya, pekerjaan relokasi tanah yang paling mendasar pun tidak dapat diselesaikan. Dikatakan di masa lalu bahwa Anda harus mencari urusan politik di posisi Anda. Kamu tidak bisa menyelesaikan pekerjaanmu. Dan sekarang kamu menyerahkan kesalahanmu pada Tuan Jonir. Apakah menurutmu masuk akal jika kamu berbicara dengan keras karena kamu memiliki begitu banyak orang setiap bulan, dengan gaji yang lebih tinggi dari orang biasa, dana simpanan, asuransi sosial, asuransi kesehatan, yang semuanya membantu Anda membayar jumlah maksimum. Untuk apa? Ini untukmu bekerja keras. Bahkan jika kamu tidak ingin bekerja keras, berbicara lebih sedikit dan melakukan lebih sedikit. Dan kamu harus layak menerima gajimu, kan? Apa hasilnya? Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah sepele,
Beraninya kamu bergosip di ruang konferensi yang begitu penting. Tidak ada dari kalian yang ingin mencampur adukan. Jika Anda tidak ingin mencampur adukan, keluar dan mengundurkan diri. Saya telah secara khusus menyetujuinya dengan otoritas penasihat resmi. Pergi. Pergi sekarang. Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang tercengang. Jelas, tidak ada yang berpikir bahwa Harvey York, seorang pemula di pejabat, akan langsung menarik gaji dari dasar pot dan bermain kartu di luar akal sehat. Bab 5487. Pengundian gaji Harvey York dari dasar pot bisa dikatakan tidak masuk akal. Belum lagi pegawai biasa. Bahkan Alexa Joyner dan Nathaniel Bennett sedikit terkejut. Tidak ada yang mengira Harvey York akan berani mengatakan hal seperti itu. Yang paling penting adalah penasihat pemerintah memiliki hak istimewa seperti itu. Meskipun hak istimewa ini hanya dapat digunakan setahun sekali. Tetapi jika Harvey York benar-benar menggunakannya, hanya dapat dikatakan bahwa seluruh Departemen Pertanahan harus mengalami perubahan besar. Wah, apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki gelar penasihat pemerintah? Apakah Anda memiliki hak untuk berbicara di kompleks pemerintah kami? Setelah kejutan awal, Nathaniel Bennett menjadi tenang. Dia mengambil cerutu dan menyesapnya. Ekspresinya dingin. Kamu masih ingin memecat pemilik Departemen Pertanahan kami. Apakah kamu pikir kamu punya modal? Apakah kamu tahu bahwa ada 2.000 keluarga resmi di belakang 2.000 orang ini? Mundurkan orang-orang ini. Saya khawatir Anda tidak akan bisa keluar dari kompleks pemerintah hidup-hidup. Jangan bicara tentang saya. Bahkan Tuan Jonir. Saya khawatir tidak ada cara untuk menahan Anda. Anak muda. Berbicara harus melalui otak. Beberapa kata mudah diucapkan, tetapi sulit untuk ditarik kembali. Tamparan. Harvey York langsung berdiri, berjalan di depan Nathaniel Bennett, dan menamparkan wajahnya. Tamparan ini tidak memiliki niat untuk menunjukkan belas kasihan. Tamparan keras itu langsung menghantam Nathaniel Bennett ke tanah sambil berteriak. Tiba-tiba ada keheningan di antara penonton. Dan semua orang menyaksikan adegan ini. Tidak tahu ekspresi apa yang harus ditunjukkan. Bagaimanapun, identitas Nathaniel Bennett diketahui banyak orang di pemerintahan Jinling. Keluarga Bennett mereka telah berkecimpung dalam politik selama beberapa generasi. Dan keluarga itu memiliki 3 generasi. Dan 3 tokoh besar di tingkat direktur. Di dalam pemerintahan Jinling, dapat dikatakan bahwa itu mengakar dan pendukungnya seperti awan. Koneksi yang dijalankan oleh 3 generasi sudah cukup untuk memberi Nathaniel Bennett kekuatan yang cukup untuk berbicara di dalam pemerintahan Jinling. Tapi hari ini, Harvey York malah berani melawan Nathaniel Bennett. Dia juga menamparkan Nathaniel Bennett ke tanah. Ini tidak hanya melukai wajah Nathaniel Bennett, tetapi juga secara langsung menginjak-injak harga diri Nathaniel Bennett di tanah dan terus menginjak-injaknya. Memalukan. Alexa Joyner tidak bisa bereaksi terhadap langkah tiba-tiba Harvey York. Tapi segera dia mengerti mengapa. Dia menyipitkan mata pada adegan ini. Tanpa niat untuk berhenti. Tidak ada keinginan untuk keadilan. Lagi pula, Alexa Joyner tahu betul bahwa ada banyak waktu ketika Harvey York bertindak seperti ini. Yang 10.000 kali lebih berguna daripada alasannya. Bajingan. Beraninya kau memukul seseorang. Nathaniel Bennett menutupi wajahnya dan tersandung pada saat ini. Stephanie Hoffman. Tapi direktur kantor polisi. Anda tidak peduli dengan masalah ini. Nathaniel Bennett memandang kepala kantor polisi Jinling Stephanie Hoffman, yang duduk tidak jauh dari situ. Tetapi Stephanie Hoffman tampaknya tidak mendengar kata-kata Nathaniel Bennett, tetapi sedang bermain dengan telepon dan sangat asyik. Adegan ini membuat Nathaniel Bennett tertegun sejenak. Lalu dia menutupi wajahnya dan meraung pada Alexa Joyner. Tuan Jonir.
Orang-orangmu mengalahkan seseorang pada kesempatan tingkat tinggi. Haruskah kamu memberiku penjelasan? Kalau tidak, percaya atau tidak, aku akan menyelesaikan masalah ini dalam beberapa menit. Tapi aku akan melihat siapa yang akan lebih memalukan. Oke, jangan membandingkan. Harvey York maju selangkah, mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajah Nathaniel Bennett. Bibi, percaya atau tidak, aku juga menamparkan sisi kiri wajahmu. Apakah kamu pikir aku berani? Bab 5488. Melihat gerakan Harvey York dan merasakan suhu telapak tangan Harvey York, Nathaniel Bennett menggigil hampir tak terkendali. Dan kemudian menggertakkan giginya, masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Kamu tidak mengambil direktur tanahku yang bermartabat di matamu. Kamu hanya melakukan kejahatan berikut. Yo, kamu masih tahu idiom. Jadi apakah kamu tahu apa arti kejahatan berikut? Kekuatan tangan kanan Harvey York meningkat tanpa terlihat, menyebabkan wajah Nathaniel Bennett menamparkan. Jika Anda tidak memiliki air di kepala Anda harus ingat bahwa apa yang saya katakan setara dengan apa yang dikatakan Tuan Jonir. Selain itu, saya seorang penasihat pemerintah. Jadi saya memiliki hak istimewa untuk berolahraga. Saya memecat segerombolan sampah yang hanya makan nasi kering. Ada apa? Saya dibenarkan ketika datang ke ruang sidang. Lagi pula, direktur Anda. Beraninya Anda berteriak dengan Tuan Jonir di depan orang seperti itu. Dengan konsul York saya, siapa yang memberimu keberanian? Oke, omong-omong, Harvey York tampak lebih benar dan menakjubkan. Apakah kamu lupa bagaimana kamu mengambil sumpah di depan Kingslaw ketika kamu menjabat? Seperti kata pepatah, makanan untuk raja, kesetiaan kepada raja. Memberi Anda status sosial dan kesejahteraan sosial yang begitu tinggi, dan memberi Anda pekerjaan besi ini. Tujuannya adalah agar Anda bekerja dengan baik dan menyelesaikan masalah pemerintah. Apa hasilnya? Bukan hanya kamu tidak bekerja keras, tetapi kamu juga berani berkicau. Orang sepertimu masih memiliki wajah untuk tinggal di pemerintahan. Nathaniel Bennett sangat malu dengan Harvey York. Dia tidak bisa menahan raungan. York, jangan bingung hitam dan putih di sini. Jika bukan karena keterlibatan Lord Jonir, bagaimana kita bisa melakukan ini? Jika bukan karena kekacauanmu yang tiba-tiba, perjanjian relokasi tanah bisa ditandatangani hari ini. Harvey York berkata dengan dingin. Karena keterlibatan Lord Jonir. Kamu punya wajah untuk mengatakan hal seperti itu. Tanggung jawab pekerjaan Departemen Pertanahan adalah mengelola tanah di Jinling dan menyelesaikan masalah renovasi kota tua dan relokasi tanah. Kamu tidak bisa melakukan pekerjaanmu dengan baik. Apakah kamu masih di sini berkicau? Sudah kubilang. Anak muda jangan membuat alasan dengan santai. Jika Anda membuat kesalahan, Anda harus mengakuinya. Daripada memaksakan ketidakmampuanmu sendiri pada orang lain. Terima kasih atas kehadiran saya hari ini. Jadi Anda tidak bisa menandatangani perjanjian relokasi tanah. Haruskah kita mengambil napas besok? Agen pertanahan Anda akan dihancurkan oleh massa yang menolak untuk menandatangani kontrak. Itu tidak penting. Masalah sepele ini. Bisakah kamu mengirim seseorang dengan santai untuk menyelesaikannya? Masih mengobrol di sini. Jika Anda bisa melakukannya, lakukanlah. Jika Anda tidak bisa melakukannya, keluarlah. Karena itu, Harvey York melirik Direktur Personalia Departemen dan berkata dengan dingin, "Ayo, pergi dan pindahkan file personel dari 2.000 karyawan Departemen Pertanahan. Buatlah surat pengunduran diri lagi untukku. Siapapun yang tidak mau melakukannya, menandatangani surat pengunduran diri secara sukarela. Jangan khawatir. Saya akan menanganinya sesuai dengan hukum raja. Untuk setiap orang yang meninggalkan pekerjaan,
Saya akan meminta Departemen Keuangan untuk mengganti gaji 3 bulan untuk Anda. Kamu tidak akan dirugikan. Karena itu, Harvey York melanjutkan, tidak bahagia. Tidak ada gunanya jika Anda tidak bahagia. Penasihat pemerintah. Hak istimewa eksklusif. Siapapun yang tidak setuju, aku akan menamparkan wajah mereka yang bengkak. Mendengar kata-kata arogan dan mendominasi Harvey York, para pejabat senior pemerintahan Jinling yang hadir langsung saling pandang, mati terdiam. Bab 5489. Melihat sikap arogan dan mendominasi Harvey York, semua orang sama menjijikkannya dengan makan kotoran. Tidak perlu seseorang dari Departemen Sumber Daya Manusia untuk mentransfer file. Semua orang tahu bahwa jika Harvey York benar-benar tidak peduli, dia akan menggunakan hak istimewa tahunan penasihat resminya. Jadi mudah untuk memecat seluruh Departemen Pertanahan. Bukan. Adapun konsekuensinya. Apa konsekuensi dari hal seperti itu? Masalah besar adalah bahwa pemerintah Jinling sementara mengirim personel dari departemen lain untuk bekerja di masa lalu. Diperkirakan akan ada banyak personel yang menunggu kesempatan seperti itu. Lagi pula, setelah masa lalu, Anda bisa sendirian. Dan Anda bahkan bisa memakan roti darah manusia Nathaniel Bennett dan yang lainnya. Mendapatkan promosi dan menaikkan upah. Hal semacam ini disebut menyegarkan. Oleh karena itu, pada saat ini, banyak orang memandang Nathaniel Bennett secara tidak sadar. Ingin tahu bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini. Bahkan Alexa Joyner memiliki ekspresi tertarik di wajahnya. Apakah Nathaniel Bennett bersedia pergi? Direktur Departemen Pertanahan memiliki kedudukan tinggi dan kekuasaan besar di tangannya. Begitu dia pergi, itu tidak hanya berarti bahwa pejabat tinggi itu pergi. Ini juga berarti bahwa generasi berikutnya tidak lagi ada hubungannya dengan pemerintah. Sederhananya, jika dia benar-benar memilih untuk mengundurkan diri, kerugian Nathaniel Bennett benar-benar di luar kemampuannya. Selain itu, di belakang Nathaniel Bennett, masih ada sosok keluarga Hoffman yang membayangi. Serangan Nathaniel Bennett kali ini adalah untuk melayani keluarga Hoffman. Dia akan mengundurkan diri sekarang. Dan posisi Direktur Departemen Pertanahan akan digantikan oleh Alexa Joyner. Jika ini masalahnya, keluarga Hoffman mungkin akan segera membunuhnya. Jangan katakan apapun tentang menikmati masa tua Anda. Apakah Anda dapat meninggalkan pemerintahan Jinling dengan lancar adalah masalah lain. Oleh karena itu, orang-orang yang hadir agak lengah saat ini. Jelas, hari ini tidak seperti yang dibayangkan. Semua orang bergandengan tangan untuk memberi Alexa Joyner pertarungan dan memberitahu dia bahwa pemerintah akan selalu menjadi milik keluarga Hoffman. Dan tidak ada yang mau ikut campur. Tapi dia tidak berharap hal-hal berubah begitu cepat. Turun dari kuda. Mawei tidak melihatnya. Tetapi melihat bahwa Harvey York dengan santai menamparkan wajah semua orang. Itu hanya kesepakatan relokasi tanah belaka. Anda tidak bisa menyelesaikannya. Ini adalah proyek renovasi kota tua sederhana yang telah sibuk selama 3 bulan tanpa kemajuan. Apakah kamu masih malu untuk melempar pot? Harvey York mengeluarkan ponselnya, memeriksa beberapa berita, dan kemudian langsung menayangkannya di TV di ruang konferensi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ketika kami, Tuan Jonir, datang untuk menjabat, kami tidak akan memiliki pemahaman sedikit pun tentang mata pencaharian orang-orang di Jinling? Ambil proyek yang tidak bisa Anda tangani sendiri, dan salahkan Pak Jonir. Kamu bisa memikirkan sesuatu seperti ini, kan? Saat berbicara, Harvey York menamparkan meja konferensi dengan pop. Menjadi pejabat tidak membuat keputusan untuk rakyat. Lebih baik pulang dan menjual ubi. Karena kamu merasa tidak kompeten, maka mundur saja dan jangan tinggal di sini.
Aku akan mencari anjing yang melakukan pekerjaan lebih baik daripada kamu sampah. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Nathaniel Bennett menjadi jelek. Dan tanpa sadar dia berkata, "Siapa yang kamu sebut sampah?" Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Direktur Bennett, Anda tidak boleh salah paham. Aku tidak menargetkanmu. Aku hanya ingin mengatakan, kalian semua di sini adalah sampah." Mendengar ini, wajah semua orang tenggelam. Seolah-olah seseorang telah memasukkan lalat ke dalam mulut mereka. Namun masalahnya, pada saat kritis ini, tidak ada yang berani terus menantang. Lagi pula, semua orang tahu bahwa dalam hal ini, jika Anda ingin berpura-pura, Anda akan benar-benar tersapu keluar rumah. York yang bermarga ini benar-benar berani. Bab 5490. Alexa Joyner meletakkan tangannya di dadanya dan menyipitkan mata pada adegan ini. Dia tidak akrab dengan rutinitas resmi. Namun terlihat gaya akting Harvey York yang tidak konvensional memang telah menenangkan para birokrat yang hadir. Ini untuk membantunya membangun prestise mutlak di pemerintahan Jinling. Kalau tidak, begitu seseorang dengan motif tersembunyi seperti Nathaniel Bennett berhasil hari ini, maka dia, orang kedua di Jinling, mungkin akan menjadi lelucon besar. Konsultan York, kamu sangat baik. Nathaniel Bennett menarik napas dalam-dalam. Ada begitu banyak dari kita yang hadir. Mana yang tidak bekerja keras untuk pemerintah Jinling dan masa? Kamu benar-benar mengatakan bahwa kita semua adalah sampah. Anda, rasa sakit, ini bukan hanya kejahatan. Tetapi yang paling penting, memalukan. Orang-orang di lingkaran mereka. Siapa yang peduli dengan uang sebanyak ini? Dan untuk melakukannya, itu benar-benar bersahaja. Mendengar kata-kata Harvey York, Nathaniel Bennett menggigil hebat dan hampir muntah darah. Dia juga tidak tahu apakah Harvey York benar-benar memiliki bukti, atau apakah dia hanya berbicara omong kosong. Tapi hal serupa, dia benar-benar melakukannya. Hanya saja bukan jutaan, tapi puluhan juta. Tapi masalahnya, dia tidak bisa membantah saat ini. Mungkinkah dia benar-benar ingin pergi ke sel naga? Tanpa menunggu pikiran Nathaniel Bennett kembali, dia melihat anggota staf pemerintah lainnya. Semuanya marah. Direktur Bennett, itu masalah Anda bahwa Departemen Pertanahan Anda tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Anda. Bagaimana Anda bisa menyalahkan Tuan Jonir? Benar, Tuan Jonir mulai menjabat hari ini. Dan sulit dipercaya bahwa Anda berbicara omong kosong. Yang paling penting adalah semua orang tahu bahwa Anda membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan perjanjian relokasi. Sekarang Tuan Jonir baru saja menjabat. Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda akan menandatangani perjanjian hari ini. Apakah ada kebetulan seperti itu? Direktur Bennett, Anda adalah pejabat tingkat tinggi di Jinling. Apakah Anda tidak tahu bahwa setiap kata yang Anda ucapkan bertanggung jawab atas hukum Raja Negara H? Itu tidak penting. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.